Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel ini. Ulasan kali ini berjudul Akhir Hidup Gajah Mada. Kalau dibikin komplit, Akhir Hidup Gajah Mada memeluk agama Islam. Saudara-saudara, kalau menurut surat Al-Furqan ayat 62, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Nah, ini kita melihat tokoh yang fenomenal dalam sejarah di Indonesia. Tokoh tersebut adalah Gajah Mada. Biografinya secara singkat. Tahun 1300 Gajah Mada lahir. Cerita rakyat menyebut lahir di Desa Mada, daerah Kabupaten Lamongan. Tahun 1318 Gajah Mada diterima menjadi prajurit di Kerajaan Doho. Perlu diketahui, Kerajaan Majapahit sebagai negara federal terdapat 14 kerajaan yang bernaung di bawah Kerajaan Majapahit tersebut. Salah satunya adalah Kerajaan Doho. Tahun 1319, Gajah Mada dengan 15 temannya piket jaga di Kedaton Pusat di Trowulan. Bertepatan dengan adanya pemberontakan Kuti, lantas Gajah Mada dan teman-temannya mampu menyelamatkan Raja Jayanegara dengan mengungsi ke desa Bedander, Bojonegoro. Tahun 1319 itu, atas jasanya menyelamatkan Raja Jayanegara, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kerajaan Kahuripan, yang mana rajanya waktu itu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, sering disebut Kencana Wungu. Juga Gajah Mada melangsungkan perkawinan dengan kakak perempuan Hayam Wuruk, yakni Dyah Wiyat. Tahun 1321 Gajah Mada dipindah menjadi patih di Kerajaan Doho selama 10 tahun. Mengabdi sebagai patih berarti hingga tahun 1331. Tahun 1328, Raja Jayanegara, penguasa Kerajaan Majapahit tersebut, dibunuh oleh tabib Ratanca. Lantas Ratanca dibunuh oleh Gajah Mada. Memang Gajah Mada sebagai patih di Kerajaan Doho, tapi memiliki tugas khusus di pusat Kerajaan Majapahit. Dari tahun 1328 sampai tahun 1350, Kencana Wungu yang semula raja di Kerajaan Kahuripan diangkat menjadi raja di Kerajaan Majapahit. Nah, Gajah Mada terhitung dari tahun 1331 sampai tahun 1364 menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Soal Sumpah Amukti Palapa terjadi pada tahun 1333. Sumpah tersebut demikian: saya tidak akan merasakan palapa
sebelum Nusantara seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Sunda, Bali, Palembang, Tumasik atau Singapura di bawah kekuasaan Majapahit. Orang-orang yang dianggap merintangi sumpahnya disingkirkan, termasuk Ra Kembar dan Ra Banyak. Nah, Gajah Mada merintis keberadaannya dari bawah. Ada peristiwa yang sangat mengenaskan barangkali, yaitu terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara pasukan kerajaan Majapahit dengan pasukan kerajaan Pajajaran. Waktu itu Raja Pajajaran bernama Linggabuana. Terjadi kesalahpahaman. Raja Linggabuana dan anaknya yang bernama Dyah Pitaloka terbunuh. Sebagian besar pasukan kerajaan Pajajaran juga terbunuh. Ini peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa kelabu. Nah, Gajah Mada terkena risiko. Wijaya Rajasa, Raja Wengker, salah satu kerajaan bawahan, menyalahkan Gajah Mada. Dari tahun 1357 sampai tahun 1364, Gajah Mada tidak menentu keberadaannya. Sesekali muncul di pusat kerajaan Majapahit. Dia dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan Majapahit, dominan dari kerajaan Wengker. Tapi Dewan Pertimbangan Mulia di kerajaan Majapahit tak menyalahkan Gajah Mada. Dewan Pertimbangan Mulia tetap mempertahankan Gajah Mada sebagai Mahapatih di kerajaan Majapahit. Pada tahun 1359, Gajah Mada bersama Raja Hayam Wuruk dan Empu Prapanca, pengarang buku Negara Kertagama, mengunjungi Madakaripura. Sumpah Amuktipalapa ingin mempersatukan seluruh Nusantara benar-benar dilaksanakan oleh Gajah Mada. Terakhir, pada tahun 1362, Gajah Mada muncul pidato di persiapan perayaan Srada, yaitu memperingati 12 tahun wafatnya nenek Raja Hayam Wuruk. Terhitung tahun 1357 sampai tahun 1364, Gajah Mada dalam lindungan para patih di kerajaan Doho. Gajah Mada menyamar menjadi Ki Ageng Tukum. Tahun 1364, Raja Hayam Wuruk mendengar bahwa Gajah Mada meninggal dunia. Menurut buku Negara Kertagama tahun 1365 yang dikarang oleh Empu Prapanca tersebut menyebut Gajah Mada memang meninggal dunia. Tapi tutur tinular keberadaan makam Gajah Mada tidak bisa diketahui. Dalam sejarah Indonesia, nama Ki Ageng Tukum tidak pernah dikenal, tapi nama ini sangat populer dalam cerita rakyat di Kediri dan sekitarnya. Di ujung perjalanan hidupnya, kalau boleh disebut demikian, Gajah Mada selain pindah profesi juga pandangan hidupnya. Semula dia penganut Buddhisme, lantas menjadi penganut agama Islam. Dia menyamar menjadi Ki Ageng Tukum. Nah, itulah. Tapi di Kediri dan sekitarnya tempo dulu sangat populer kisah Ki Ageng Tukum yang diyakini dia itu Gajah Mada. Itulah riwayat terakhir dari Gajah Mada
yang semula beragama Buddha, kemudian menganut agama Islam. Gajah Mada menyamar sebagai Ki Ageng Tukum dan juga menyebarkan agama Islam. Akhirnya semoga video ini ada gunanya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.